Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah dengan qada dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang berbahagia ini insya Allah untuk melanjutkan tafsir surat An-Nazi'at ayat 27 sampai dengan ayat 29. Ibu-ibu jamaah Majelis Bi'ah Qur'aniyah PD Persistri se-Jawa Barat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibaca dulu surat An-Nazi'at ayat 27 sampai 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'antum asyaddu khalqan amis sama' Amis sama ubanaha. Apakah kalian lebih sulit penciptaannya ataukah langit yang telah dibangunnya? Rafa'a samkaha fasawwaha. Dia Allah telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Dan dia Allah menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Sami'na wa ata'na Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Pada ayat tersebut, ayat 27, 28, 29 di surat An-Nazi'at, Allah Ta'ala berfirman sebagai hujjah atas orang-orang yang mengingkari kebangkitan, tentang kemampuan Allah menciptakan kembali makhluk setelah penciptaan pertama. Firman Allah Ta'ala, apakah kalian lebih sulit penciptaannya? A'antum asyaddu khalqan. Ditujukan kepada orang-orang yang keras kepala dan bodoh, yang mengingkari kemungkinan mereka akan dibangkitkan kembali setelah kematian. Mereka pernah berkata dengan nada mengolok-olok. Di surat An-Nazi'at ayat 10, A'inna lamauruduna fil hafiro. Apakah kami benar-benar akan dikembalikan ke keadaan semula setelah kematian? Pernyataan pada ayat ini, ayat ke-27-nya. A'antum asyaddu khalqan amis sama ubanaha. Disampaikan oleh Allah sebagai bentuk teguran dan celaan terhadap mereka. Allah menjelaskan bahwa menghidupkan mereka kembali setelah kematian tidaklah lebih sulit daripada menciptakan langit dan bumi. Kemudian kata asyaddu. Asyaddu adalah isim tafdil, bentuk superlatif atau untuk menyatakan perbandingan. Sedangkan yang dibandingkan dengannya manusia dihilangkan dalam kalimat
karena sudah difahami dari konteks firman-Nya. Amis sama'u. Amis sama'u. Yang dimaksud dengan lebih sulit di sini adalah sesuatu yang tampaknya lebih sulit menurut anggapan mereka. Sebab bagi Allah semua yang ada di alam semesta ini tunduk kepada kehendak dan kekuasaan Allah. Sebagaimana firman Allah di surat Yasin ayat 82. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah, apabila Allah menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, kun, jadilah. Fayakun, maka jadilah sesuatu itu. Makna ayat ini, ayat ke-27. A'antum asyaddu khalqan amis sama'u bana. Adalah apabila penciptaan kalian kembali setelah kematian dan menghidupkan kalian kembali setelah kebinasaan lebih sulit menurut anggapan kalian, ataukah menciptakan langit yang kalian saksikan sendiri keagungan dan kebesarannya yang Allah bangun dengan kekuasaannya. Maksud dari ayat ini adalah mengarahkan perhatian mereka kepada sesuatu yang mereka ketahui melalui pengamatan, yaitu bahwa menciptakan langit lebih besar dan lebih menakjubkan daripada menciptakan mereka. Maka siapa yang mampu menciptakan sesuatu yang lebih besar dan menakjubkan, tentu lebih mampu menciptakan kembali sesuatu yang lebih kecil, yaitu manusia setelah kematian mereka. Hal ini mirip dengan firman Allah Ta'ala. Firman Allah di dalam surat Ghafir ayat 57. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Sungguh penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Kemudian dikuatkan juga dengan surat Yasin ayat 81. Awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayyakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Bukankah Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi, berkuasa untuk menciptakan yang serupa dengan mereka? Tentu saja Dia Allah adalah Maha Pencipta. Wa huwal khallaqu, Allah itu Maha Pencipta. Al-Alim, lagi Maha mengetahui. Kemudian dikuatkan lagi oleh surat Ar-Rum ayat 27.
wa huwallazi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu wa huwa ahwanu alaihi walahul mathalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wa huwallazi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu, dan dialah Allah yang memulai penciptaan kemudian mengulanginya kembali. Wa huwa ahwanu alaihi, dan itu lebih mudah baginya, bagi Allah. Walahul masalul a'la fis samawati wal ard, dia Allah memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim, wa huwa, dan dialah Allah al-azizu yang maha perkasa, al-hakim yang maha bijaksana. Ibu-ibu jamaah Majelis Bi'ah Qur'aniyah PD Persistri se-Jawa Barat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dijelaskan lagi dengan hadis dari sahabat Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam urahu qala Allahu ta'ala yastimuni ibnu adama wa ma yanbaghi lahu an yastimani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diperlihatkan ketika Allah berfirman, urahu qalallahu ta'ala, Allah berfirman, yastimuni ibnu Adam, anak Adam mencaciku, kata Allah, anak Adam mencaciku. Wa ma yanbaghi lahu an yastimani, padahal tidak pantas dia, anak Adam itu, mencaciku. Wa yukadzibuni, dan dia mendustakanku, anak Adam itu mendustakanku, kata Allah. Wa ma yanbaghi lahu, padahal tidak patut baginya, tidak patut bagi anak Adam untuk mendustakanku, kata Allah. Amma syatmuhu, adapun caciannya kepadaku, faqauluhu, yaitu ucapan Ibnu Adam itu, inna li waladan, bahwa aku mempunyai anak. Itulah sebagai cacian, ungkapan kejahatan Ibnu Adam terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuduh inna li waladan, bahwa aku punya anak. Wa amma takdzibuhu, dan pendustaan Ibnu Adam itu adalah faqauluhu, adalah ucapannya, laisa yu'iduni, yang mengatakan bahwa tidak ada yang dapat mengembalikannya setelah hancur dimakan tanah atau mati. Laisa yu'iduni, tidak mungkin dihidupkan kembali. Itulah tanda kedustaan dari Ibnu Adam. Kama bada'ani, sebagaimana awal penciptaanku. Allah menciptakan manusia, ya. Kemudian kata orang-orang kafir itu, tidak mungkin Allah untuk menghidupkan kembali sebagaimana menghidupkan, yaitu sebagaimana awal penciptaanku. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
Kemudian Allah menjelaskan sebagian dari keindahan ciptaannya di langit dengan firman-Nya. Dia meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakan di ayat ke-28. Rafa'a samkaha fasawwaha. Dia meninggikan, Allah yang meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Kata asamka, asamka berarti sesuatu yang ditinggikan ke angkasa. Sesuatu yang tinggi di atas yang lainnya. Asamka itu. Contohnya, jika seseorang berkata, samaktu syai'a, artinya adalah aku meninggikannya di udara. Kemudian dalam hal ini di ayat surat An-Nazi'at ayat 28, yaitu Allah menjadikan langit sangat tinggi di atas bumi. Di samping itu dengan hikmahnya, hikmah dari Allah, Allah menyempurnakan langit sehingga menjadi bebas dari retakan, rusak atau berlubang sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Mulk ayat 3. Ma tara fi khalqir rahman fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih sesuatu yang tidak seimbang. Tidak seimbang atau rusak. Kamu tidak akan melihat, kata Allah. Surat Al-Mulk ayat 3. Kemudian di ayat ke-29, ibu-ibu. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Kalimat dan wa aghtasha lailaha wa akhraja dan dia menjadikan malamnya gelap gulita. Wa aghtasha lailaha dihubungkan dengan kalimat sebelumnya. Dia Allah membangunnya sebagai bagian dari rangkaian penjelasan tentang penciptaan langit. Istilah al-ightosu berarti penggelapan yang sangat pekat. Dikatakan gotoshal lailu jika malam menjadi sangat gelap. Maksudnya adalah bahwa Allah dengan kekuasaan Allah menjadikan malam dari langit itu sangat gelap apabila terbenamnya matahari. Ini dalam tafsir Al-Wasit juz 15 halaman 273-274. Kemudian tentang penciptaan antara lain diterangkan dalam Quran surat As-Sajdah. Surat As-Sajdah surat As-Sajdah surat nomor ke 31. As-Sajdah surat ke-32. Surat ke-32 ayat 4 sampai dengan ayat 11. Ayat 4. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma stawa 'alal arsy
malakum min dunihi wali min wali wala syafi' afala tatadzakkarun. Surat As-Sajdah ayat 4. Surat As-Sajdah ayat 4. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia Allah bersemayam di atas arsy. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain dia, selain Allah. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Afala tatadzakkarun di ujung ayatnya. Kemudian ayat 5, yudabbirul amra minas samai ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'uddun. Dia Allah mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya, kepada Allah. Dalam satu hari yang kadarnya lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitungan. Alfasanatim mimma ta'udun. Kemudian di ayat ke-6-nya, dzalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang goib dan yang nyata, yang maha perkasa, maha penyayang. Al-Azizu, Allah itu yang maha perkasa, Ar-Rahim yang maha penyayang. Kemudian ayat ke-7, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. Yang memperindah segala sesuatu yang Dia Allah ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatim mimma mahin. Kemudian Dia Allah menjadikan keturunan manusia itu dari saripati air yang hina. Mimma immahin, yaitu air mani. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi mir ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Kemudian Dia Allah menyempurnakannya dan meniupkan ruh ciptaannya ke dalam tubuhnya, tubuh manusia. Dan Dia Allah menjadikan pendengaran as-sam'a wal absara, penglihatan, wal af'idah, dan hati bagimu. Qalilam ma tashkurun, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Insyaallah. Sedikit sekali kamu bersyukur. Ayat 10, wa qalu a idza dhalalna fil ard
fil ardi inna lafi khalqin jadid balhum biliqa'i rabbihim kafirun. Dan mereka berkata, apakah apabila kami telah lenyap, hancur di dalam tanah, kami akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan mereka mengingkari pertemuan dengan Tuhannya, orang-orang kafir itu. Kemudian di ayat ke-11-nya adalah Ul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Katakanlah olehmu Muhammad, ya tawaffakum malakul mauti, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu, alladzi wukila bikum, yang diserahi untuk mencabut nyawamu, akan mematikanmu. Summa ila rabbikum turja'un. Kemudian kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Dari ayat 4 sampai dengan ayat 11 untuk menjelaskan tentang di antara penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu jamaah Majelis Bi'ah Qur'aniyah PD Persistri se-Jawa Barat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua menjadi ashabul Quran. Mudah-mudahan kita senantiasa terus bersama Al-Quran. Itu saja yang dapat saya sampaikan dan mohon dimaafkan dari segala kesalahan, kehilapan. Semoga bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.